Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kami mengajak saudara untuk mengikuti ibadat singkat kita sebagai pengganti ibadah minggu karena situasi pandemi COVID-19. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita buka dalam doa, kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan dan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami dalam ibadah singkat ini, sehingga setiap doa, nyanyian, pujian, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan akan menjadi ibadah pujian dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Renungan kita untuk minggu ini sesuai dengan almanak kita diambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sampai situ firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, konteks perikop khotbah kita pada minggu ini adalah tertulis dalam Markus 6 ayat 6a, yaitu soal ketidakpercayaan. Soal ketidakpercayaan. Sebagaimana ketidakpercayaan orang-orang Nazaret di tanah kelahiran Yesus telah menghalangi pengadaan mujizat di sana, demikian juga masalah ketidakpercayaan di dalam gereja masih akan terus menghambat bekerjanya kuasa Yesus. Kegagalan untuk mempercayai kebenaran Alkitab, menyangkal kemungkinan terjadinya karunia roh, atau penolakan terhadap standar kebenaran Allah atau hukum kekudusan Allah akan dapat menghalangi Tuhan untuk menunjukkan kuasa kerajaannya di antara umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah kita minggu ini sangat penting sekali untuk menguatkan iman saudara-saudara, iman kita semuanya. Ada banyak orang yang selalu mempertanyakan, di manakah kuasa Tuhan? Ada banyak orang yang rindu akan kuasa Tuhan saat ia dalam keadaan kesulitan, misalnya saat menderita, bergumul, kesusahan, sakit, dan lain-lain sebagainya. Tetapi satu pertanyaan yang penting direnungkan adalah, apakah kita sudah lepas dari segala penghambat untuk bekerjanya kuasa Tuhan? Peristiwa di Nazaret menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan-jangan kita sedang terjebak di dalam perangkap duniawi, seperti harta, tahta, dan kesenangan dunia, sehingga kita sulit melepaskan diri untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mungkin masih ingat kisah orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus tidak menghendaki ketidakpercayaan semacam itu menjadi masalah besar bagi bekerjanya kuasa Yesus di bumi. Itu sebabnya Yesus berkeliling dari desa ke desa mengajar di rumah-rumah ibadah dan mengutus murid-muridnya untuk mempropagandakan pertobatan, dengan tujuan agar semakin banyak orang yang akan menikmati kuasa Yesus di dalam hidupnya. Kita juga telah dipanggil untuk tugas yang sama. Anda, saya, semuanya dipanggil untuk tugas yang sama. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi semua orang harus dapat menikmati pertolongan kuasa Yesus Kristus
satu pihak kita harus terus mempertahankan kelaparan akan firman Allah sambil berdoa, tambahkanlah iman kami, seperti yang tulis dalam Lukas 17 ayat 5. Namun di lain pihak kita harus terus memberitakan pertobatan kepada dunia ini. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Bagaimana kita dapat melakukannya? Bagaimana setiap orang Kristen dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu? Dalam Markus 6 ayat 7b dikatakan, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Apa yang dimaksud dengan roh-roh jahat? Mereka adalah iblis dan setan-setan yang telah menyebabkan dosa, yang berbuahkan penderitaan, penyakit, dan kesusahan di tengah-tengah hidup manusia. Untuk berperang menghancurkan kuasa iblis dan dosa, Tuhan Yesus telah melengkapi kita dengan kuasa, melengkapi murid-muridnya, melengkapi setiap orang percaya dan gerejanya dengan kuasa. Kata yang dipakai untuk kuasa dalam perikop kita ini adalah exousia, yang berarti hak, kuasa, pemerintah, dan tanda wibawa. Tuhan Yesus memberi semua murid-muridnya kuasa itu tanpa kecuali, seperti yang disinggung dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Namun mengapa kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada semua orang percaya itu tidak bekerja atau sepi dalam kehidupan orang-orang percaya? Kenyataan bahwa tanda-tanda ini mungkin sepi atau jarang terjadi di kalangan gereja dewasa ini bukan berarti bahwa Kristus tidak menepati janjinya. Menurut Yesus sendiri, kegagalan itu bersumber di hati para pengikutnya. Seperti yang tertulis dalam Matius 17 ayat 17 yang berkata, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Tuhan kita Yesus Kristus sudah berjanji bahwa kekuasaan, wibawa, dan kehadirannya akan senantiasa menyertai kita dalam peperangan melawan kerajaan iblis, seperti yang disinggung dalam Matius 28 ayat 18 dan sampai dengan ayat 20. Maka mari kita terus berjuang membebaskan orang dari perbudakan dosa dan iblis dengan memberitakan Injil dan hidup dengan benar, dan dengan mengadakan berbagai tanda dan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami. Kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu akan bersama-sama dengan kami di dalam peperangan rohani ini, dalam peperangan iman ini, sehingga kami dapat menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan dan memampukan kami untuk semakin mengenal kuasa-Mu, untuk semakin mengenal Engkau dan kebenaran-Mu, sehingga dunia ini dapat merasakan kuasa Tuhan untuk melepaskan mereka dari belenggu dosa dan iblis yang menyesatkan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat negara kami yang sedang dilanda penyebaran COVID-19 Tuhan. Kami berjuang, kami bergumul, kami mendoakan para pemimpin negara kami. Kami mendoakan para medis, kami mendoakan semua warga negara ini Tuhan, untuk bersatu padu berjuang melawan COVID-19. Dan saat ini juga Tuhan secara khusus buat jemaat-Mu HKI Jemaat Tanjung Priok, kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau senantiasa melindungi, agar Engkau senantiasa menyertai, agar Engkau senantiasa memberikan keselamatan. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu, sehingga semua orang, semua jemaat-Mu Tuhan akan menikmati, melihat dengan mata kepalanya sendiri keselamatan yang daripada-Mu. Secara khusus Tuhan, kami bawakan dalam doa keluarga Situa P. Pardusi, Boris Lelahi,
keluarga calon Situa M. Aritonang Buru Manurung, keluarga Situhang Buru Tasuit, dan keluarga Agung Buru Panjaitan yang sampai saat ini Tuhan masih berjuang melawan COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa menyatakan kuasa-Mu atas mereka untuk mengangkat dan menyembuhkan mereka Tuhan dari sakit COVID-19. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyembuhkannya. Kau juga Tuhan yang melindungi semua jemaat-Mu, keluarga kami, dan seluruh orang-orang percaya yang sedang bergumul dengan COVID-19. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan agar Engkau yang menyembuhkan. Sertai gereja-Mu dimanapun mereka berada. Sertai semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk setiap yang bergumul, menderita, Engkau yang akan membantu. Dan keluarga kami juga Engkau yang menjagai. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 519 ayat 3. Gemara kita memberitakan Injil dan kerajaannya, berdirinya kegelapan agar beroleh sinarnya. Kita semua sedianya wali cerah, setialah pada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.